Shalom, perkenalkan nama saya Mila Rursila Lasbau. Saya mahasiswa dari Institut Agama Kristen Negeri Kupang, program studi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan materi bab 1 mengenai sejarah profesi guru PAUD. Yang pertama, sejarah profesi guru di Indonesia. Pekerjaan guru sudah ada sejak manusia mampu berpikir dan mengenal ilmu pengetahuan sepanjang kehidupan manusia. Guru selalu ada di tengah-tengah masyarakat guna mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan untuk mempermudah manusia menjalankan kehidupannya. Dalam lintas sejarah Indonesia, pekerjaan guru ternyata berkembang dengan perkembangan zaman, mulai dari zaman kerajaan Hindu, Buddha, kerajaan Islam, hingga masa reformasi. Sejarah lembaga pendidikan dibagi menjadi dua, yaitu masa Belanda dan masa kemerdekaan. Yang pertama, masa Belanda. Pada awal organisasi, perjuangan guru-guru pribumi pada zaman Belanda berdiri pada tahun 1912 dengan nama Persatuan Guru Hindia Belanda. Organisasi ini bersifat unitaristik yang anggotanya terdiri dari para guru bantu, guru desa, kepala sekolah, dan pemilik sekolah, dengan latar pendidikan yang berbeda-beda. Mereka umumnya bertugas di sekolah desa dan sekolah rakyat angka 2. Tidak mudah bagi PGHP memperjuangkan nasib para anggotanya yang memiliki pangkat, status sosial, dan latar belakang pendidikan yang berbeda. Yang kedua, masa kemerdekaan. Sekarang kebanggaan yang semangat berjuang yang sejak lama tumbuh mendorong para guru pribumi memperjuangkan hak dan posisi dengan pihak Belanda. Hasilnya antara lain dan kepala HIS yang dulu selalu jabat oleh orang Belanda satu persatu pindah ke tangan orang Indonesia. Semangat perjuangan ini makin berkobar dan memuncak pada kesadaran dan cita-cita kemerdekaan. Perjuangan guru tidak lagi perjuangan perbaikan nasib, tidak lagi perjuangan hak dan posisi dengan Belanda, tetapi telah memuncak menjadi perjuangan nasional dengan teriak mereka. Pada tahun 1932, perjuangan GUM Hindia Belanda diubah menjadi perjuangan guru di Indonesia. Perubahan nama ini mengejutkan pemerintah Belanda karena kota Indonesia yang mencerminkan semangat kebangsaan sangat tidak disenangi oleh Belanda. Yang kedua, lintas sejarah PAUD di Indonesia dibagi dalam beberapa periode. Yang pertama, periode penjajahan Belanda. Periode penjajahan Belanda. Dalam masa penjajahan Belanda misalnya, terdapat Froebel School, yaitu sekolah yang menemukan sistem Froebel bagi anak Belanda, Cina, dan hak dari kaum ningrat yang bekerja dengan pemerintah Belanda. Menjelang beberapa lama kemudian, muncul sekolah bagi anak usia dini yang menggunakan sistem Montessori. Selanjutnya pada tahun 1922, Taman Hindria yang didirikan oleh Taman Siswa di Yogyakarta yang merupakan produk awal bangsa Indonesia. Sekolah Froebel berasal dari Friedrich Froebel, seorang tokoh penggagas dan sekaligus bapak Kindergarten dunia yang berasal dari Jerman. Yang kedua, periode Taman Siswa. Pada tanggal 3 Juli tahun 1922, Perguruan Nasional Taman Siswa oleh putra Indonesia Ki Hajar Dewantara. Dalam perkembangannya, Taman Anak kemudian berubah menjadi Taman Hindria. Ki Hajar Dewantara mengakui bahwa Taman Hindria merupakan gabungan dari regosistem, yaitu Froebel dan Montessori. Walaupun ada perbedaan, terutama sesuaikan dengan budaya bangsa Indonesia sebagian orang timur. Yang ketiga, periode penjajahan Jepang dan awal kemerdekaan. Maksudnya Jepang sebagai penjajah bangsa Indonesia pada tahun 1942 ternyata membawa perubahan terhadap perkembangan pendidikan anak usia dini yang terjadi bercorak Jepang.
Jepang berupaya memasukkan idealisme ke dalam jiwa anak Indonesia. Memasuki gerbang tahun 1945, kesadaran bangsa Indonesia mulai tumbuh. Indonesia memiliki kelunturan yang tinggi, kaya dengan aneka permainan, nyanyian, dan cerita-cerita rakyat. Namun di sisi lain Indonesia tidak punya guru, kekurangan fasilitas belajar dan perhatian pemerintah. Masih difokuskan kepada akreasi dan pemberontakan dalam negeri sehingga sebagian besar anak Indonesia dari Sabang sampai Merauke tidak sekolah. Yang keempat, periode awal kemerdekaan dan gerakan yayasan sekolah pada ibu. Pada waktu itu, kondisi pendidikan di Indonesia berada dalam kondisi kritis, akan tetapi pertokoh wanita Indonesia bersama-sama masyarakat tidak tinggal diam dengan berbagai usaha. Mereka mencoba mengatasi krisis pendidikan melalui perkumpulan-perkumpulan atau organisasi-organisasi wanita. Salah satu organisasi yang paling terkenal dalam berpengaruh sampai ke luar Pulau Jawa tetapi jarang dipublikasikan adalah usaha yang dilakukan Yayasan Bersekolah pada Ibu. Yang kelima, periode lahirnya pada PAUD tahun 2003 sampai sekarang. Periode ini diawali dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, khususnya Pasal 28 tentang penyelenggaraan PAUD. Lahirnya PAUD tak lain untuk menjawab persoalan banyak anak usia dini yang belum mendapat layanan pendidikan meskipun tamat kanak-kanak. Sejak gerakan PAUD dicanangkan pada tanggal 23 Juli 2003, secara kuantitas jumlah PAUD yang berada memang meningkat sangat gratis. Yang ketiga, latar belakang dan tujuan penyelenggaraan PAUD di Indonesia. Peluncuran program PAUD secara nasional pada pertengahan tahun 2003 dilatar belakangi pada beberapa kenyataan, yaitu yang pertama, masih banyak anak usia dini seluruh wilayah Indonesia yang belum mengenal pendidikan di taman kanak-kanak atau lembaga sejenis. Pendapat seperti ini sebenarnya tidak sebenarnya benar, sebab banyaknya banyak TK, RA atau UKB, PPA di kota maupun di daerah tidak mempunyai murid. Yang kedua, alasan pemerintah didikan dengan adanya PAUD diharapkan dapat memberikan keselamatan kepada anak-anak terutama di daerah-daerah untuk turut mengenal pendidikan anak usia dini. Dan yang terakhir, sebagai salah satu untuk respon pemerintah terhadap laporan beberapa barang dunia tentang rendahnya kualitas pendidikan anak di Indonesia. Demikian presentasi dari saya, sekian dan terima kasih. Shalom.